Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum cipika-cipiki dalam Islam. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Hukum cipika-cipiki dalam Islam. Cipika-cipiki atau cium pipi kanan dan cium pipi kiri merupakan hal yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Suami istri, ortu anak, adik kakak, atau antar teman perempuan kerap bercipika-cipiki. Dalam Islam, perbuatan yang mirip cipika-cipiki ini disebut dengan al-mu'anaqah ma'atakbili ma bainal ainaini au al-khadain, yakni berangkulan sambil mencium kedua pipi atau bagian antara kedua mata. Al-mu'anaqah kerap dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, al-mu'anaqah juga kerap dilakukan oleh para ulama, kiai, dan santri. Menurut Imam Nawawi, al-mu'anaqah hukumnya adalah sunnah dan makruh. Hukum al-mu'anaqah adalah sunnah jika dilakukan oleh mereka yang baru pulang dari perjalanan yang jauh, antara dua orang yang lama tidak bertemu, atau bertemu anak kecil. Hukum al-mu'anaqah adalah makruh jika dilakukan oleh orang-orang dewasa tanpa adanya maksud atau motif tertentu. Lalu bagaimanakah hukum cipika-cipiki dalam Islam? Menurut pendapat para ulama, hukum cipika-cipiki adalah makruh. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, hukum cipika-cipiki dapat berubah menjadi sunnah atau bahkan haram. Dengan demikian, hukum cipika-cipiki dalam Islam menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut. 1. Haram. Cipika-cipiki dalam Islam hukumnya haram jika 1. Dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. 2. Dilakukan oleh dua orang laki-laki yang salah satu atau keduanya memiliki wajah cantik seperti perempuan. Imam Nawawi menyatakan bahwa haram hukumnya secara mutlak laki-laki amrat yang cantik saling berciuman. 3. Dilakukan oleh orang dewasa kepada anak kecil yang disertai dengan syahwat. Imam Nawawi menyatakan, adapun mencium anak kecil disertai dengan syahwat, haram hukumnya, baik yang dicium itu anak sendiri atau anak orang lain. 2. Sunnah. Cipika-cipiki dalam Islam hukumnya sunnah apabila 1. Dilakukan oleh mereka yang baru saja pulang dari perjalanan yang cukup jauh. Ada kabar pasti dari para sahabat Nabi, bahwa mereka saling mu'anaqah ketika pulang dari safar. Dan dari Anas RA berkata, para sahabat Nabi SAW itu ketika bertemu mereka saling bersalaman dan ketika datang dari safar mereka saling mu'anaqah. 2. Dilakukan oleh orang dewasa kepada anak kecil. Diriwayatkan dari Al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah aku masuk bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu pada mula-mula kedatangannya di Madinah. Maka tiba-tiba Aisyah putri Abu Bakar radhiyallahu anhu tengah berbaring diserang penyakit demam, maka dia datangi Abu Bakar radhiyallahu anhu sambil berkata, bagaimana keadaanmu? Wahai anakku. Lalu Abu Bakar mencium pipinya. Hari, Al-Bukhari dan Abu Dawud. 3. Dilakukan oleh dua orang yang lama tidak bertemu. 4. Dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. 5. Dilakukan oleh suami istri. Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki kemuhriman. 3. Makruh. Cipika-cipiki hukumnya makruh. Ini adalah hukum cipika-cipiki dalam Islam secara umum. Makruh di sini diartikan bahwa cipika dan cipiki yang dilakukan tidak ditujukan untuk maksud-maksud tertentu. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Anhari yang menyatakan,
Makruh berpelukan dan mencium pada kepala dan wajah meskipun yang mencium dan yang dicium adalah orang solih. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum cipika-cipiki dalam Islam secara umum adalah makruh. Namun, hukum ini dapat berubah menjadi sunnah ataupun haram jika dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu. Demikian penjelasan tentang hukum cipika-cipiki dalam Islam. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.